pemerintah kalau memang negara serius hendak melawan korupsi? Mengapa menteri yang malam ini hadir di Mata Najwa belum juga mau tanda tangan peraturan KPU yang menyebut napi koruptor tidak boleh nyalek lagi? Serius tidak memberantas korupsi, Pak Menteri? Bawaslu membuka kesempatan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif, caleg di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pada pemilihan umum 2024. Sebelumnya pada pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU telah membuat daftar peraturan yang secara gamblang melarang mantan napi korupsi mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD, serta DPD. Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan daftar calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah diumumkan ada 49 caleg ex-koruptor, kini jumlah itu bertambah menjadi 81 orang. Artinya, ada penambahan 32 orang caleg ex-koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019. Dari 81 caleg, 23 caleg ex-koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. 49 caleg ex-koruptor maju tingkat DPRD Kabupaten Kota dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para caleg mantan napi korupsi yang mencalonkan diri berasal dari 12 partai politik. Mengikuti seluruh pendidikan politik cerdas berintegritas terpadu tersebut sebagai suatu hal yang sangat baik untuk membangun kesadaran dan kemudian dijabarkan secara sistemik dalam peraturan partai terhadap upaya PD Perjuangan di dalam mendorong pencegahan korupsi. Namun calon legislatif ex-koruptor menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari juru bicara PSI, Aryo Bimo. Ia menyebut masih banyak orang lain yang layak mencalonkan diri. Bimo menekankan PSI tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi pada tahun 2024 mendatang. Bimo menilai tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap urusan publik. Ia mengatakan seharusnya calon koruptor tidak kembali diberi kepercayaan untuk menjadi pengambil keputusan di bidang publik. Tidak hanya juru bicara PSI, masyarakat menolak aturan yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif DPR, DPD, serta DPRD di pemilu 2024 mendatang. Para ex-koruptor dianggap telah merugikan rakyat sehingga tidak layak untuk maju menjadi pelayan publik. Mengutip data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, selama 2004 hingga tahun ini yaitu 2022, terdapat 310 anggota DPR maupun DPRD tersangkut kasus korupsi. Ini peringkat kedua tertinggi setelah jumlah pelaku korupsi di sektor swasta yang mencapai 372 orang. Koruptor bisa jadi anggota DPR. Mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif atau caleg di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat di daerah pada pemilihan umum tahun 2024. Akan tetapi, seorang mantan narapidana termasuk kasus tindak pidana korupsi yang ingin mendaftar diwajibkan mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dirinya pernah dihukum akibat kasus korupsi dan telah selesai menjalani hukuman tersebut.
Dalam aturan tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD yang tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak disebutkan secara khusus larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum pernah melarang mantan koruptor ikut pemilihan legislatif pada pemilu 2019. Dalam pasal 4 PKPU itu disebutkan bahwa partai politik tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon legislatif. Setelah ada peraturan itu, tercatat ada 13 pengajuan uji materi yang diterima Mahkamah Agung untuk menggugurkan regulasi tersebut. Gugatan-gugatan itu diantaranya diajukan oleh mantan koruptor yang ingin menjadi anggota DPR. Larangan mantan koruptor menjadi calon legislatif kemudian dibatalkan oleh MA menjelang pemilu 2019. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Putusan MA nomor 30 P/Hum/2018 menyatakan bahwa MA mengabulkan gugatan Lusianti atas larangan ex-napi koruptor mencalonkan sebagai calon legislatif yang diatur dalam pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018. MA menuliskan sejumlah pandangannya saat mencabut larangan tersebut dan beberapa alasan diantaranya mengaitkan dengan hak asasi manusia hingga alasan tumpang tindih peraturan. Alasan yang pertama adalah melanggar HAM. MA berpendapat bahwa larangan ex-napi koruptor nyalek bersinggungan dengan pembatasan HAM terutama hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih. MA menyebut bahwa hak politik telah tercantum dalam Konven Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga telah meratifikasi konvenan itu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Mahkamah Agung pun mengutip Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana pasal itu menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan menjadi pemilih dalam pemilu. Alasan kedua adalah tabrak 4 undang-undang. Jadi MA menyitir bahwa pasal 73 Undang-Undang HAM soal pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. KPU mengatur larangan ex-napi koruptor nyalek lewat peraturan KPU, bukan undang-undang. Pada saat yang sama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur secara rinci larangan ex-napi koruptor yang nyalek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larangan tersebut merupakan norma baru yang tidak diatur oleh undang-undang. Maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 43 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terlebih dalam pasal 45A ayat 2 PKPU Nomor 31/2018 dinyatakan dalam ayat pertama bahwa pasal tersebut memang dijelaskan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun dalam ayat kedua, secara tersirat itu disebutkan bahwa napi koruptor itu diperbolehkan mendaftar sebagai caleg dengan sejumlah syarat. Peraturan sebelumnya pun diperkuat dengan hadirnya PKPU Nomor 18 Tahun 2019. Peraturan ini dilahirkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019. KPU hanya melarang mantan napi kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam peraturan tersebut, dalam pasal 4 ayat H,
disebutkan bahwa bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dalam pasal 3A ayat 3 dan 4, dengan jelas KPU tidak melarang ex-napi koruptor maju di pilkada, melainkan hanya menganjurkan agar napi korupsi tidak diutamakan untuk dicalonkan. Komisioner KPU, Idam Holik membenarkan adanya syarat bagi narapidana termasuk yang terlibat kasus korupsi jika ingin maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu yang akan datang. Aturan tersebut telah dimuat dalam pasal 45A ayat 2 PKPU nomor 31 tahun 2018 yang mensyaratkan adanya lampiran berupa telah memberikan keterangan mengenai status narapidananya kepada publik dari calon yang akan maju tersebut. Selain itu, calon anggota DPR, DPRD, dan DPD juga diwajibkan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Para koruptor tersebut juga diminta melampirkan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal maupun nasional terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa calon merupakan mantan napi korupsi. Sebelumnya pada pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu telah membuat peraturan yang secara gamblang melarang bahwa napi korupsi mendaftar sebagai calon anggota DPR DPRD. KPU sendiri dipastikan akan membuat aturan terkait syarat pencalonan anggota DPR pada pemilu 2024 yang mendatang. Namun aturan dan syarat yang ditetapkan oleh KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, KPU tidak diperbolehkan membuat aturan yang berisi tentang larangan bagi mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg DPR maupun DPRD. Setelah kian penjelasan mengenai ex-napi koruptor yang ingin mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024, hal ini berujung pada etika politik dan pemilih yang cerdas. Mengenai caleg yang merupakan ex-koruptor, banyak pihak yang mengungkapkan bahwa jika mereka ingin mencalonkan diri, maka seharusnya muncul etika politik yang memaksa mereka tidak mencalonkan diri lagi. Sementara itu banyak kasus dari ex-koruptor yang masih mencalonkan diri ketika pemilu berlangsung. Sebab bisa dibilang di Indonesia bahwa budaya etika tersebut masih belum tumbuh. Putusan yang telah ditetapkan memiliki potensi menguntungkan golongan partai politik, serta beberapa politisi tertentu karena putusan itu dibuat oleh dewan orang-orang yang berada di partai politik. Maka hal ini berujung pada bagaimana kita sebagai pemilih yang cerdas, itu harus memilih orang-orang yang berintegritas, berkompeten, dan tentunya bukan napi ex-koruptor. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan.